berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di ruang guru di SDM 1 Tenari. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Baiklah, selanjutnya sebelum kegiatan diskusi ini kita mulai, saya ingin sedikit memberikan sambutan untuk kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak-nantinya kita dan beserta keluarga kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam rangka tindak lanjut daripada program calon guru penggerak sekolah kita atas nama Muhammad Irwan Setiawan SPD, di mana pada hari ini akan kegiatan budaya positif guru berbagi ya Bapak. Bersyukur karena di sekolah kita walaupun baru hanya satu yang jadi guru penggerak, calon guru penggerak begitu, akan tetapi mudah-mudahan ini membuat motivasi bagi teman-teman guru yang lainnya, karena pada saat ini kita ketahui banyak guru-guru kita, kepala sekolah yang setiap tahun akan purna tugas. Oleh karena itu saya berharap banyak kepada rekan guru yang masih muda untuk mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan mengikuti guru penggerak ini. Saya harapkan di tahap ke-9 ya berapa? Bisa ikut untuk daftar. Mampu yang sudah P3K maupun yang belum. Karena tidak menutup kemungkinan guru penggerak ini yang walaupun kita selalu beranggapan bahwa setiap pergantian pemerintahan, pergantian menteri selalu ada perubahan regulasi. Akan tetapi hari ini yang terjadi adalah maka kita hadapi apa yang menjadi awik-awik menjadi peraturan yang harus kita hadapi, maka kita akan lakukan daya kreativitas kita sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi itu harapan saya, hanya dorongan. Jika saya akan mampu memberikan bantuan, saya akan bantu. Mudah-mudahan program pemerintah hari ini yang bisa yang diakomodir oleh banyak sekolah di seluruh Indonesia bisa meningkatkan kreativitas kita menjadi guru, dan tidak ada lagi orang lain yang akan menggantikan rekan-rekan guru yang sebentar lagi akan pensiun kalau bukan bapak ibu yang masih muda. Ini tentunya yang menjadi pemicu terutama bagi saya untuk memotivasi teman-teman untuk mengikuti hal ini. Apapun hasilnya, yang penting kita sudah mencoba. Mungkin ini sambutan dalam kegiatan ini. Jadi kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk salam dan kesannya.
Baiklah, Bapak Ibu guru, langsung saja kita mendengarkan pengalaman dari calon guru penggerak yaitu Bapak Muhammad Irwan Setiawan tentang materi budaya positif. Kepada Pak Irwan dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Semester Kendari, Bapak Ibu guru yang kami hormati pula. Istilahnya menggurui atau lebih pintar dari Indi Sami, Penuh Sami. Namun di sini kami ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang materi-materi yang kami dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, yang akan kami paparkan nanti ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum modul ini sudah tiga modul yang sudah kami selesaikan selama 2 bulan ini, dan ini untuk sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan modul-modul berikutnya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini merupakan budaya positif, mohon izin Bapak Ibu untuk tangannya dibuka, mohon izin tangannya dibuka dulu ya. Sekarang kami mohon untuk Bapak Ibu memejamkan mata dan membayangkan di tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Kemudian ditutup. Bayangkan ada sesuatu yang berharga dan sangat penting, kemudian ditutup tangannya. Ditutup tangannya kalau sudah dibayangkan sesuatu yang berharga itu. Mohon pendapatnya. Misalnya dari Bu Guru Yanti. Misalnya sesuatu yang sangat penting itu, sangat berharga itu, apakah kalau ada orang lain yang ingin melihatnya atau mengambilnya, Bu Guru Yanti akan memperlihatkannya atau tidak? Tidak. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Baik, jawabannya Bu Guru Yanti tidak. Karena begitu senangnya mendapatkan hal yang berharga, saya akan berbagi bahagia dengan orang lain dengan cara menunjukkan, karena saking bahagia darinya, dan begitu juga akan saya bagikan kepada orang lain. Itu sebagai bukti syukur mendapatkan hal yang sangat berharga. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, berbagai pendapat muncul di situ. Makna kata disiplin di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, dan juga didukung oleh Dain Gosen. Di situ ternyata kata disiplin itu adalah kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia, Bapak Ibu. Jadi setiap siswa, setiap orang ya, kata disiplin, memiliki disiplin diri itu, mereka hanya bisa mendisiplinkan diri karena ada suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Kalau di sini contohnya nilai kebajikan universal, termasuk profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik, Bapak Ibu. Ada beriman dan bertakwa, mandiri, kemudian toleransi, rasa hormat, cinta Tuhan dan segala ciptaannya, dan masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Itu yang tertanam dalam diri untuk mengontrol diri, untuk menjadi disiplin diri. Jadi karena ada tujuan mulianya adalah nilai-nilai kebajikan yang kita ingin dapatkan. Kemudian di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi.
teori motivasi menurut Diane Dawson, Bapak Ibu sekalian, ada 3. Pertama, motivasi perilaku manusia itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita kaitan dengan siswa, motivasinya untuk berperilaku itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk menghindari hukuman. Makanya mereka berperilaku sedemikian. Ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari online. Kadang-kadang siswa itu kalau diberikan penghargaan, dia akan melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu karena ada penghargaan atau imbalan. Tetapi motivasi ini muncul dari motivasi ekstrinsik dari luar. Lemahnya di situ adalah ketika tidak ada penghargaan yang diberikan kepada siswa itu, anak-anak tidak akan melakukan apa yang disuruh itu, sesuatu itu, karena ini motivasi eksternal yang dua ini. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau perilaku motivasi yang ketiga ini, Bapak Ibu, ini motivasi internal, karena dia menginginkan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, di sini termasuk memiliki disiplin positif, Bapak Ibu, sehingga motivasi yang muncul dari dalam diri anak itu berperilaku untuk melakukan sesuatu itu karena sudah ada nilai kebajikan, nilai mulia yang mereka inginkan, sehingga dia berperilaku. Nah, ini dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu, motivasi intrinsik ini dalam diri munculnya, mereka melakukan sesuatu itu dalam diri karena ada nilai kebajikan yang ingin mereka capai, nilai kebajikan yang tadi itu. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu, hukuman itu bentuknya secara langsung. Misal, ketika siswa atau murid melakukan kesalahan, kemudian langsung dipanggil. Ini salah, sekarang push up atau siram tanaman dan lain sebagainya. Itu hukuman tidak ada kesepakatan bersama dengan siswa kalau hukuman itu, Bapak Ibu. Jadi secara spontan langsung diberikan hukuman, tidak ada kesepakatan. Berbeda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan atau aturan yang dibuat. Kalau konsekuensi, misalnya ya ada kesepakatan dengan murid, misalnya guru dengan murid, ada kesepakatan, aturan yang dibuat. Itu konsekuensi. Dan restitusi, terakhir ada restitusi ini, Bapak Ibu, ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, Bapak Ibu, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga bersifat kolaboratif, mencari solusi. Berarti di sini kalau restitusi, Bapak Ibu, ketika siswa-siswi misalnya melakukan tindakan yang salah, misalnya, di sini perannya guru hanya membimbingnya, memberikan bimbingan, kemudian menemaninya mencari solusi bersama untuk memperbaiki kesalahannya. Dia yang jadi murid yang akan kita tanya di situ untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tabelnya, Bapak Ibu, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Contohnya, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan akan terjadi, Bapak Ibu. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi,
sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka panjang. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Biasanya restitusi ini murid yang melakukan tindakan-tindakan perilaku yang negatif itu memperbaiki kesalahannya sendiri dengan bimbingan guru. Kalau restitusi. Kemudian di sini ada ciri-ciri restitusi Bapak Ibu sekalian. Ciri-cirinya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, salah satu langkah-langkah untuk menuju budaya positif itu adalah restitusi ini, Bapak Ibu. Restitusi memperbaiki hubungan antara misalnya guru dengan murid, dengan siswa. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika siswa melakukan perilaku negatif atau kesalahan, kita menawarkan solusi, membantunya mencari solusi, sehingga dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya, siswa sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya. Dan masih banyak ciri-ciri restitusi yang lain, Bapak. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu, setelah kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser, Dr. William Glasser, di mana perilaku dari seorang siswa itu biasanya karena dia dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu, perilakunya. Mereka berperilaku misalnya ketika belajar di dalam kelas bermain. Kenapa? Karena siswa tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini kebutuhan dasarnya ada 5. Ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu pertama kebutuhan bertahan hidup. Biasanya di sini bertahan hidup ini sifatnya fisiologis, ya, rasa aman, rasa nyaman, ada rumah, terus makanan, minuman, jajan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Makanya setiap melihat siswa misalnya makan di dalam kelas atau beli jajan, mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya ternyata, menurut teori Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga dimiliki oleh setiap manusia. Kebutuhan dasar kasih sayang. Kadang-kadang anak-anak melakukan sesuatu kesalahan itu kadang-kadang karena ini ada kurang kasih sayang di lingkungan keluarga dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa kurang disayangi, sehingga mereka tidak disatukan dengan kelompoknya. Nah, di sini juga di situ. Jadi mereka sangat membutuhkan rasa kasih sayang, rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan penguasaan dan kemampuan. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Biasanya seperti ini, anak seperti ini lebih cenderung diberikan kebebasan dalam memilih. Biasanya kurang mau diatur anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan ini.
dia memiliki pilihan sendiri. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ini yang kami temukan, kami lihat di sekolah ini, terutama yang pribadi, melihat main latu-latu, karena mereka sebetulnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, rasa senang. Mereka ingin senang, sebetulnya mereka ingin senang, cuman caranya yang belum tepat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 posisi kontrol kaitannya dengan perilaku yang dilakukan oleh siswa itu. Menurut William Glasser yang dikembangkan oleh Diane Dawson ini, ada 5 posisi kontrol yang hendak dilakukan oleh Bapak Ibu guru, oleh orang tua di rumah bisa juga. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum ini ada dampak negatifnya sebetulnya Bapak Ibu di sini. Ada dampak negatifnya. Ciri-ciri posisi kontrol sebagai penghukum biasanya suaranya, nadanya agak keras. Misalnya anak melakukan kesalahan langsung diberikan hukuman, suaranya agak keras. Kemudian dampaknya pada siswa akan mengalami rasa dendam kepada yang memberikan penghukum itu, yang memberikan hukuman itu. Kemudian juga selain itu, di sini siswa bisa saja merasa ketika melakukan kesalahan dihukum, tetapi siswa nanti dengan sendirinya misalnya mencoret-coret buku karena dihukum. Itu dampak negatifnya. Mereka akan mengingat dalam jangka waktu yang lama. Kalau posisi kontrol penghukum. Kalau posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, kalau posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu, di sini nadanya lebih manis, suaranya lebih halus, sehingga anak itu dibuat sebagai ketika melakukan kesalahan dia akan dibuat merasa bersalah. Tapi ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Di sini posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini, anak akan selamanya merasa bersalah. Karakternya, kemudian sosial, mereka tidak akan percaya diri lagi kalau dibuat sebagai seorang yang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Misalnya guru memposisikan diri sebagai teman dalam mengontrol perilaku murid. Nah, kalau posisi teman ini memang di sini membuat kenyamanan kepada siswa Bapak Ibu. Karena mengontrol siswa dengan memposisikan diri kita sebagai teman, pindah diri dari batur, mereka akan nyaman. Siswa atau murid akan merasa nyaman. Tapi di sini kalau dia sudah nyaman, siswa itu akan bergantung kepada guru tersebut. Jadi kalau tidak ada guru itu, mereka bisa saja melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Kalau posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan posisi kontrol sebagai pemantau, kalau posisi kontrol sebagai pemantau ini ketika melihat murid melakukan kesalahan, misalnya murid terlambat datang ke sekolah atau murid tidak mengikuti pembacaan, literasi, pengajian dan sebagainya. Kalau posisi pemantau ini lebih kepada peraturan yang sudah ada Bapak Ibu. Jadi di mana guru akan memberikan mengingatkan kepada siswa itu tentang peraturan yang sudah disepakati, sehingga siswa yang melakukan kesalahan pada posisi pemantau ini akan diingatkan oleh guru untuk
menaati peraturan, dan di sini kaitannya dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Ada sanksi kalau posisi guru sebagai pemantau. Sedangkan yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan berkolaborasi dengan murid. Nah, pada posisi kontrol manajer ini, Bapak Ibu, pada posisi kontrol manajer ini di mana seorang guru mengontrol muridnya untuk mempertanggungjawabkan sendiri kesalahannya. Perilaku yang mereka lakukan itu dia pertanggungjawabkan sendiri. Tinggal kita mendampingi dan menawarkan solusi atau mencari solusi bersama-sama, karena posisi kontrol sebagai manajer ini ada kolaborasinya dengan murid. Jadi ada komunikasinya. Misalnya murid melakukan kesalahan, kita panggil, kenapa melakukan ini, apa alasannya, apa kira-kira solusi, apa kira-kira Ananda punya solusi untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi muncul dari dalam diri murid itu untuk memperbaiki diri. Di sini berkaitan dengan motivasi internalnya, motivasi dalam diri. Jadi murid di sini akan memperbaiki dirinya karena ada sesuatu yang dia yakini, yaitu nilai-nilai kebajikan tadi itu. Itu posisi manajer, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, ini adalah kalau sekarang dulu kan namanya tata tertib peraturan, tata tertib peraturan. Kalau peraturan itu kan berkaitan dengan konsekuensi, berkaitan dengan sanksi yang sudah disepakati kalau peraturan. Kalau di sini keyakinan kelas namanya, keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini anak-anak itu diajak untuk bercurah pendapat, Bapak Ibu, untuk menyusun sendiri keyakinannya, Kalau istilahnya ini formulasi dari peraturan sebenarnya. Di sini sebagai keyakinan kelas. Jadi contohnya di sini sudah ada, Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Jadi ada kalimat-kalimat positif di situ. Ada kalimat-kalimat positif. Misalnya keyakinan kelas 1 contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini contoh keyakinan kelas atau peraturan. Lebih dari peraturan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, senantiasa membantu. Nah, ini contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kalau peraturan biasanya misalnya datang tepat waktu, ada konsekuensinya. Kalau tidak datang tepat waktu akan dihukum. Misalnya belajar bareng, peraturan. Kalau peraturan ada konsekuensinya. Kalau ini dia kalau keyakinan kelas itu sudah ada motivasi intrinsiknya dengan muatan-muatan kata-kata positif yang mereka yakini. Bedanya dengan peraturan. Kemudian di sini ada restitusi, segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, restitusi itu seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya restitusi itu adalah
suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memperbaiki kesalahan orang lain dengan memunculkan motivasi intrinsiknya dengan dibimbing oleh guru. Kalau segitiga restitusi itu biasanya di sini sudah ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, ada menstabilkan identitas. Biasanya kalau siswa melakukan kesalahan kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Di sini dia bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kata-katanya lebih bijak untuk menstabilkan identitasnya agar dia bisa siswa itu bisa percaya diri kembali setelah melakukan kesalahan. Kita panggil, kemudian ini langkah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, karena ini bentuknya segitiga, validasi tindakan yang salah. Kemudian di langkah yang kedua ini baru setelah menstabilkan identitas Bapak Ibu, baru kita validasi tindakan guru tindakan siswa yang melakukan perilaku negatif atau kesalahan. Nah, bagaimana cara melakukan validasi tindakan yang salah? Bisa dengan mengatakan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian di sini nanti ada kalimat yang kita selipkan. Mungkin ada cara lain yang lebih baik. Bisa juga kita tanya dengan, kamu tahu nggak kalau ini adalah sesuatu kesalahan kepada siswa. Di sini sudah ada validasi bahwa dia melakukan kesalahan, siswa melakukan kesalahan. Kemudian setelah melewati langkah validasi tindakan yang salah, baru kemudian langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas maksudnya, atau sesuatu yang sudah disepakati itu. Setelah divalidasi, keyakinan kelas itu bisa dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi nanti siswa dengan sendirinya, ya Pak, ya Bu, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati adalah kelas harus damai, misalnya gitu. Jadi mereka sendiri yang akan menjawab. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini artinya untuk memunculkan motivasi dirinya agar memperbaiki dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi seperti apa ini maksudnya di sini orang yang memiliki nilai-nilai mulia itu, cita-cita mulia itu. Misalnya saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, saya ingin menjadi orang yang mandiri, saya ingin menjadi orang yang penyayang. Nah, itu tadi langkah-langkah segitiga restitusi. Restitusi itu adalah suatu upaya yang dilakukan, suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan seseorang. Bisa juga diterapkan di lingkungan keluarga, di rumah, selain di lingkungan sekolah. Tapi ini juga memerlukan waktu yang sangat panjang. Demikian Bapak Ibu, beberapa rangkaian upaya-upaya dalam menciptakan suatu budaya positif. Karena kembali lagi Bapak Ibu, setelah kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pendidikannya, dengan pemikirannya bahwa pendidikan itu adalah menuntun kekuatan yang ada pada diri anak. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami berbagi informasi, yang bisa kami berbagi pengalaman. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan selama penyampaian kami. Selanjutnya bisa sharing atau diskusi kalau ada yang perlu didiskusikan. Demikian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon guru penggerak Pak Muhammad Irwan Setiawan atas materi tentang budaya positif yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Di mana ada sedikit yang saya rangkum tadi ya tentang stimulus respon dan stimulus kontrol, di mana stimulus kontrol itu hanya dapat dikontrol oleh diri kita sendiri. Kemudian salah satu contoh dari stimulus kontrol yaitu tentang disiplin, di mana disiplin itu adalah kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu artinya apa? Artinya tentang nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Kemudian untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab, siapa tahu ada Bapak Ibu guru yang masih penasaran dengan materi budaya positif, dipersilakan untuk 2 atau 3 pertanyaan diskusi, 2 atau 3 pertanyaan dipersilakan untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk budaya positif ini kalau kita kembangkan lebih detail lagi ke anak itu biasanya ada program kegiatan. Misalnya sebelum anak-anak itu sampai di tempat sekolah, kita memberikan budaya seperti senyum, salam, waspada. Kemudian samping itu dalam proses literasi, baik literasi membaca, literasi spiritual, dan banyak sekali literasi lainnya. Ini dalam waktu yang lebih kejut lagi kan. Nah, untuk memberikan motivasi seperti itu biasanya membutuhkan kerjasama internal suatu lembaga. Tanpa kerjasama di dalam internal lembaga itu, budaya positif itu tidak bisa akan terlaksana. Sepandai apapun, sebagus apapun program itu, kalau tidak ada kerjasama di dalam internal suatu lembaga. Nah, jadi dengan adanya budaya positif itu diharapkan anak-anak itu akan memiliki karakter profil Pancasila yang mandiri, bertanggung jawab, dan mengembangkan budaya positif dengan kerjasama di antara kita semua. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji untuk support. Baik, untuk selanjutnya nanti yang menyampaikan. Baik, terima kasih. Dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah di sini sedikit termotivasi dan ikut merasa senang dengan adanya calon guru penggerak ini, di mana salah satunya sudah dipaparkan tadi bagaimana sesuatu lembaga atau sekolah bisa menjadi terarah, yang tentunya yang sudah disampaikan oleh rekan kita tadi Pak Nizuli, bahwa kerjasama terkait dengan budaya positif ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dari saya pribadi memang sudah berkomitmen bagaimana perilaku kerja yang sebelumnya harus saya pertahankan. Itu salah satu motivasi juga kepada teman-teman sebagai tolak ukur daripada keberlangsungan sekolah itu
harus terlihat makmur. Makmur dalam arti kebersamaan kita selalu dijaga. Jadi hal ini yang perlu mungkin kita tingkatkan. Budaya-budaya positif ini tidak hanya di siswa, tetapi di kalangan kita pun budaya positif ini harus kita jaga supaya kita solid. Yang akhirnya ketika ada dalam bentuk model dan sebagainya, sekolah kita akan selalu terlihat solid. Nah, itu harapan ke depan saya pribadi. Terkait dengan budaya kerja, alhamdulillah mungkin kita perlu tingkatkan supaya keberlangsungan sekolah kita ini eksis. Siapapun sebenarnya yang duduk di sini, guru maupun kepala sekolah, sekolah itu akan selalu berjalan. Akan tetapi banyak penilaian dari masyarakat, ada mungkin beberapa sekolah yang kurang sosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih bisa berbaur dengan masyarakat. Dalam hal budaya kerja itu juga termasuk merupakan budaya positif, karena kita sebagai tonggak terdepan di sekolah ini, kita harus menunjukkan kepada siswa kita bahwa kita mampu menjadi contoh kepada anak kita. Oleh karena itu, komitmen saya sejak dulu dan mudah-mudahan tidak berubah. Kalau bisa akan saya tingkatkan. Hal kecil pun itu diperhitungkan. Misalnya datang ngaruh doang, itu kabarnya bernilai sangat positif. Setelah itu sambil kita menyambut kedatangan anak. Mungkin ini yang saya sepakat dengan Pak Jinduli tadi, bahwa mungkin ke depan kita bisa menyusun program atau merancang program. Dalam hal ini walaupun itu tidak secara tertulis. Contoh program yang sederhana adalah membuat piket misalnya. Pengilir datang baru, mungkin kita bisa sambut anak di gerbang setiap hari, kan berbeda-beda orang. Itu mungkin sangat-sangat besar manfaatnya. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi siswa, bahkan bagi masyarakat. Karena sekolah kita ini dilalui oleh para pejabat-pejabat. Berbeda kalau dengan sekolah yang dalam yang jelaskan terletak di pelosok, mungkin tidak akan diperhatikan. Akan tetapi sekolah kita ini seolah cermin begitu. Begitu mereka lihat lewat di sini akan melihat dan mendengar begitu eksistensi daripada negara kita. Mungkin ini masukan dari mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ke depan. Mohon maaf bila itu topik berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah untuk masukan dan saran yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu guru kepada mungkin sedikit dari saya Pak ya. Tadi tentang posisi kontrol sebagai penghukum, untuk menyamakan persepsi saja ya Pak, apakah apa yang lebih tepat yang kita berikan kepada siswa, apakah hukuman verbal atau hukuman fisik? Verbal dalam arti kata-kata yang lebih tegas, sedangkan kalau fisik kan sudah tahu ya, kita kasih jari atau kita ya kebersihan, itu kan berkaitan dengan fisik. Biar kita samakan persepsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, yang mengucapkan terima kasih atas masukan dari Bapak Sekolah dan Pak Haji. Ternyata budaya positif itu juga membutuhkan kolaborasi, kerjasama yang maksimal. Kemudian budaya positif itu juga
seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, ada keyakinan dalam diri kita, ada keyakinan dan yang kita yakini untuk melakukan sesuatu yang positif. Kemudian pertanyaan dari Bu Ratna tentang teori kontrol sebagai pembuka. Jadi kelima teori kontrol itu sebetulnya bisa dipilih mana-mana maunya sebetulnya. Tapi memiliki dampak masing-masing. Kontrol itu, posisi kontrol itu memiliki dampak masing-masing, dampak positif dan negatif. Jadi yang paling bijak kalau dari kelima posisi kontrol itu adalah posisi kontrol sebagai manajer tadi itu. Kalau posisi kontrol sebagai penghukum itu juga merupakan pilihan yang mana akan dipilih oleh Bapak Ibu guru sebagai posisi kontrol dalam mengontrol murid. Sebagai penghukum tadi, misalnya dalam bentuk hukuman fisik non fisik. Jadi karena menghukum itu memberikan hukuman itu, karena hukuman itu akan sebetulnya memberikan rasa tidak nyaman kepada murid, karena memberikan hukuman itu sifatnya memberikan tekanan kepada murid, memberikan tekanan sehingga mereka akan mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Itu negatifnya. Misalnya menyuruh lari, dia akan merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman dengan gurunya, merasa tidak nyaman dengan teman-temannya. Itu juga akan diingat. Bisa saja nanti setelah lari itu di dalam kelas dia akan greget untuk mencoret-coret meja, mencoret dan lain sebagainya. Dan bisa juga itu menimbulkan rasa dendam dari diri murid kalau posisi kontrol sebagai penghukum. Karena posisi kontrol sebagai penghukum tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa, tidak ada kolaborasinya. Jadi secara spontan anak melakukan kesalahan, secara spontan kita hukum, push up, misalnya tiba-tiba di luar dari kesepakatan. Kalau posisi kontrol pemantau yang tadi itu ada kesepakatannya, ada peraturan yang sudah disepakati dengan murid. Makanya kalau posisi kontrol sebagai pemantau itu ketika anak melanggar peraturan yang disepakati, tinggal kita ingatkan peraturan mana yang kamu langgar. Misalnya peraturan datang terlambat ke sekolah, konsekuensinya adalah lari keliling lapangan 10 kali misalnya. Harus kita ingatkan, karena konsekuensi itu adalah merupakan sesuatu yang sudah disepakati dengan murid. Makanya dinamakan dengan peraturan, ada kesepakatan. Kalau posisi manajer, posisi yang terakhir tadi itu, posisi kontrol sebagai manajer itu, posisi kontrol sebagai manajer itu sebetulnya intinya membangkitkan motivasi diri siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu intinya. Jadi kalau menurut kami tergantung kembali ke diri masing-masing mau mengontrol siswa dengan posisi kontrol yang mana. Tapi tentu dari kelima posisi kontrol itu ada dampak positif dan negatif. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan diskusi berbagi pengalaman dari calon guru penggerak kita, Pak Irwan Setiawan. Semoga ada manfaat untuk kita semua dan semoga kegiatan guru penggerak untuk calon guru penggerak kita ini lancar sampai selesai. Demikian sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.